Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Artiantini, Guru BK di SMA Negeri 20 Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etika pergaulan dengan teman sebaya. Hal ini bertujuan untuk supaya siswa dapat memahami norma-norma dalam masyarakat, dapat bersosialisasi dan bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Di dalam pergaulan remaja, tentunya ada kontak sosial. Nah, di dalam hal ini terbentuklah suatu peer group atau kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini di samping memberikan pengaruh positif, juga ada pengaruh-pengaruh negatif. Nah, pengaruh negatif tersebut tentunya menjadi racun bagi perkembangan remaja. Dalam menjaga hubungan pertemanan, terdapat banyak kejadian atau permasalahan yang muncul dalam hubungan pertemanan atau persahabatan. Bahkan hal tersebut bisa berujung pada hubungan yang tidak harmonis. Nah, tentunya perlu cara-cara bagaimana supaya dapat menjaga hubungan baik yang harmonis dengan teman sebaya. Baik, etika pergaulan itu dapat diartikan sebagai sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku baik norma agama, kemudian kesopanan, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lain yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Nah, pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya atau disebut juga peer group. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh positif juga bisa membawa pengaruh negatif seperti itu. Nah, dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu memang dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani manusia, yaitu sebagai suatu bentuk kebutuhan sosial seperti yang pertama itu adalah kebutuhan akan pengakuan sosial atau need for affiliation. Yang kedua, kebutuhan akan keterikatan atau persaudaraan dan cinta kasih atau belongingness and love needs. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan rasa aman, perlindungan, safety needs. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, independence. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan harga diri atau hasrat untuk dihargai oleh orang lain atau self-esteem needs. Nah, di sini ada beberapa manfaat persahabatan. Yang pertama adalah menambah rasa pertemanan. Di sini ada saling tolong menolong begitu ya dengan teman. Kemudian ada juga next ke 10 langkah yang menjalin persahabatan. Nah, yang pertama, hargailah sahabatmu. Tentunya kita harus saling menghargai dengan sahabat supaya dapat membentuk suatu hubungan yang harmonis dengan sahabat, begitu ya. Nah, jadi di sini kita harus memikirkan apa sih yang bisa kita berikan terhadap sahabat. Nah, bukan selalu kita berpikiran apa yang dapat kita peroleh dari sahabat, seperti itu ya. Yang kedua, nah jangan bersahabat hanya untuk demi kesenangan kita saja gitu ya. Jadi jangan egois dalam bersahabat. Nah, hargailah sahabatmu seperti kamu ingin dihargai. Jadi ketika kita ingin diperlakukan oleh orang lain seperti A, kita juga harus memperlakukan orang lain itu seperti A, begitu ya, kurang lebihnya. Yang kedua, berikan dorongan. Nah, di sini sahabat sejati itu sejatinya selalu saling mendukung ya, menyemangati begitu, bukan saling menjelek-jelekan atau bahkan menjatuhkan. Begitu. Jadi sahabat sejati itu turut berbahagia ketika sahabatnya berbahagia dan turut
bersedih gitu ya ketika sahabatnya bersedih. Jadi tidak ada istilahnya berbahagia di atas penderitaan seorang sahabat. Yang ketiga, kita harus bersedia memaafkan. Nah, tentunya sebagai manusia yaitu tidak luput dari salah ya, dan lupa. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita juga harus memaklumi gitu ketika suatu saat mungkin sahabat kita melakukan kesalahan atau kehilafan ya. Nah, kita harus belajar memaafkan, jangan sampai luka di dalam hati kita itu berkembang menjadi sebuah kepahitan gitu ya, apalagi menjadi dendam seperti itu, karena hal tersebut akan menghancurkan persahabatan yang telah ada. Nah, jadi maafkanlah sahabat supaya persahabatan itu tidak rusak, tetap terjaga dengan baik. Yang keempat, jangan tinggalkan sahabatmu. Jadi, ketika dia melakukan kesalahan, jangan biarkan dia sendiri, tetap temani. Kemudian, kita harus bersabar untuk menuntunnya berubah ke arah yang lebih baik. Yang kelima, jadilah sahabat yang dapat diandalkan. Nah, tentunya kita juga dapat selalu ada ya untuk sahabat kita. Begitu ketika sahabat kita membutuhkan, kita harus selalu ada. Seperti kita juga ingin seperti itu ya, ketika kita membutuhkan sahabat kita, kita juga ingin sahabat kita itu ada kan untuk kita. Yang keenam, jangan mengontrol sahabatmu. Nah, di sini jangan mencoba gitu ya untuk mengontrol sahabat. Nah, bukan berarti kan kita harus selalu bersama-sama gitu ya, terus menerus kemudian mengatur-atur gitu sahabat kita harus begini, harus seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita memonopoli sahabat ya, karena kita juga harus menyadari bahwa dia juga mungkin punya teman yang lain selain kita gitu ya. Nah, kita juga jangan merasa dihianati nih ketika teman kita itu bergaul dengan orang lain. Nah, usahakan kita juga bisa berteman dengan temannya sahabat. Jadi kan teman kita tambah banyak ya kalau seperti itu. Yang ketujuh, bergembira saat senang maupun susah. Nah, jadi selalu ada gitu ya ketika teman kita susah, kita bukan berarti harus bergembira, tapi maksudnya kita harus menjadi penghibur begitu ya, dan menemani sahabat kita begitu. Nah, ketika sahabat sedang bad mood, kita berikan perhatian kepadanya, karena seperti layaknya kita gitu, sahabat kita juga membutuhkan sepasang telinga yang mau memahami perasaannya. Yang ke-8 yaitu kita harus menghargai sahabat kita apa adanya ya. Nah, jangan menuntut sahabat berlebihan gitu ya. Nah, kita juga harus mengerti gitu ya, apa yang dia lakukan itu adalah keputusan dia. Meskipun mungkin suatu saat keputusan dia tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Yang ke-9, harus berusaha menjaga rahasia. Nah, jadi sahabat sejati itu selalu menepati janji, memegang amanah, dan pandai menyimpan rahasia seperti itu. Jangan membuka aib sahabat, ya. Nah, ketika kita dipercaya untuk memegang rahasianya, jangan sekali-kali hanya karena kita iseng ya seperti itu kita berbicara mengenai aib sahabat terhadap. Ke-10, jangan memaksakan kehendak ya. Nah, ini ketika kita berbeda pendapat gitu ya, berbeda persepsi, kita harus menghargai pendapat atau persepsi teman kita. Jadi jangan sampai karena beda persepsi itu kita memaksakan persepsi kita sehingga menghancurkan persahabatan yang telah kita jalin. Nah, jangan berdebat ya, sebisa mungkin kita hindari perdebatan, karena perdebatan itu tidak akan menyelesaikan masalah, yang ada membuat kamu dongkol dan sakit hati. Selesaikan masalah dengan kepala dingin dan terima gitu ya, ketika mungkin apa yang kita kehendakan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus menerima dengan lapang dada.
Jadi etika yang perlu diperhatikan ya di dalam pergaulan nih. Yang pertama, jangan salah pilih teman ya, pilihlah teman yang berakhlak baik karena ada patah juga mengatakan ketika kita berteman dengan penjual parfum maka kita akan ikut wangi gitu ya. Ketika kita berteman dengan penjual ikan asin kita juga akan ketularan bau ikan asin seperti itu. Jadi artinya apa? Kita harus berteman dengan teman yang berakhlak baik karena teman yang berakhlak baik bisa menjaga kita, bisa menularkan kebaikan terhadap kita. Begitupun sebaliknya ya. Kemudian yang kedua nih sebagai pelajar bertemanlah dengan teman yang memiliki semangat belajar yang tinggi gitu ya. Jadi ketika ada teman yang semangat belajarnya tinggi ya kita dekati gitu ya, kita perhatikan kenapa nih gitu, kita ajak ngobrol kenapa dia bisa semangat sekali belajarnya tetapi kita malah malas-malasan begitu ya. Nah, kita bisa mencari tips-tips dari dia. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan sikap saling membantu, memberi saran dan harus saling aktif ya di dalam kelompok itu untuk memberikan saran gitu ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai di antara teman sekelompok. Yang kelima, jadikanlah sikap solidaritas begitu ya. Gitu. Yang keenam, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu jadikanlah kelompok kalian tersebut menjadi wahana di dalam kebaikan. Di sini kalian bisa um, mendiskusikan pelajaran begitu ya. Kemudian ketika ada masalah bisa saling curhat seperti